Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pekan ke-27 Liga Primer Inggris mempertemukan kedua tim Manchester dalam sebuah derby. Kubu biru yang tampaknya lupa kapan terakhir kali mereka kalah akan menjamu tim tamu setan merah yang tidak lupa untuk kalah setiap bulannya. Pep yang sedang berjuang untuk kembali memenangkan EPL harus beradu taktik dengan Erik ten Hag yang pusing karena timnya sulit sekali menang. Bagaimanakah pertandingan yang dahulu disebut sebagai derby panas ini berjalan? Inilah analisisnya. Kali ini sang tuan rumah City bermain dengan formasi 3-2-4-1, sedangkan MU bermain dengan formasi 4-2-3-1. Manchester City memainkan Walker, Diaz, dan Ake, lalu diikuti dengan double pivot yaitu Stones dan Rodri, lalu KDB yang sudah fit duet dengan Bernardo sebagai duo attacking midfielder. Lalu di lini serangnya mereka ada duet Foden Doku sebagai sayap kiri dan kanan, dan ujung tombak mereka yaitu sang bintang Erling Haaland. Sedangkan tim tamu memainkan Evans dan Varane sebagai duet back tengah, lalu Lindelof seperti biasa sebagai back kiri dan Dalot sebagai back kanan. Pemain muda United Kobbie Mainoo semakin dipercaya oleh Erik ten Hag dengan mengisi posisi double pivot bersama Casemiro, dan cedera yang dialami Højlund memaksa ten Hag memainkan Bruno sebagai pemain nomor 9, sedangkan sayap kiri diisi oleh pemain akademi mereka Garnacho dan sayap kanan diisi oleh star player mereka Marcus Rashford. Di awal babak pertama, sang tuan rumah terlihat sangat dominan saat penguasaan bola dan sering menyerang melalui sayap-sayap mereka. Lalu posisi Rodri dan Stones yang sangat maju efektif sebagai opsi passing untuk membantu distribusi bola ke arah sayap-sayap mereka. Sedangkan sang tim tamu Manchester United terlihat bermain counter attack, di mana mereka seperti membiarkan City menyerang sehingga semua pemainnya bisa regroup atau mundur. Namun ketika diberikan kesempatan menyerang, hampir semua pemain mereka akan maju untuk membantu proses penyerangan. Namun dengan mengejutkan pada menit 8, Bruno yang menerima operan jauh dari Onana di ujung kotak penalti MU pun langsung memberikan bola tersebut kepada Rashford yang terlihat sudah meminta bola, dan tidak tunggu lama Rashford pun langsung melesatkan roket ke arah gawang Ederson yang sempat memantul ke tiang atas, namun berhasil membuat MU unggul di menit-menit awal pertandingan. Sebuah gol yang sangat manis untuk membuka derby yang sangat panas ini. Lalu bisa dilihat pada babak pertama ini City sangat dominan dalam hal penguasaan bola, yaitu dengan 74%, juga dengan penyerangan dengan total 18 shots. Namun mereka terlihat belum bisa mencetak gol sama sekali walaupun sangat dominan, berbanding terbalik dengan tim tamu Manchester United yang hanya memiliki 26% penguasaan bola pada babak pertama dan hanya 2 shots. Terlihat sangat buruk, tapi salah satu dari shots itulah yang berhasil bersarang di gawang Ederson dan membuat mereka unggul 1 gol di babak pertama ini. Pada awal babak kedua ini, sang tuan rumah yang tertinggal 1 gol ini pun terlihat bermain sangat agresif, hingga anak asuh ten Hag hampir tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk menyerang. Kali ini terlihat Pep mencoba melakukan penguasaan bola yang cukup dominan, di mana saat menyerang, mereka cenderung lebih sering melakukan build up melalui back-back tengah, lalu mengalirkannya ke arah sayap. Cara ini terlihat cukup efektif karena MU terkesan terkurung di sisi lapangan mereka sendiri. Sedangkan tim tamu yang unggul 1 gol ini justru terlihat bermain sangat pasif dan terkesan buruk. Terlihat di awal babak kedua ini justru mereka yang digempur serangan bertubi-tubi oleh Manchester City dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terlepas dari itu, harus diakui pada awal babak kedua ini pertahanan mereka luar biasa kuat. Bisa dilihat dari cara mereka bertahan, yaitu dengan menurunkan hampir semua pemain mereka hingga tidak menyisakan siapapun di depan untuk counter attack. Pada menit 55, Rodri yang melihat Foden terbuka di sisi kanan lapangan tanpa pikir panjang langsung mengoperkan bola kepadanya. Lalu dengan kecepatannya Foden langsung cut inside ke arah tengah luar kotak penalti MU dan tidak lama setelahnya melesatkan tendangan lurus kencang ke pojok atas gawang Onana yang tentunya tidak bisa diselamatkan. Golazo dari Foden ini membuat skor kini imbang 1-1. What an insane shot from Phil Foden.
Tidak lama setelah gol penyama kedudukan tadi, tepatnya di menit 58, Guardiola melakukan pergantian pemain pertamanya di mana ia memasukkan Alvarez menggantikan Doku yang bermain kurang baik pada pertandingan kali ini. Pada menit 68, giliran Ten Hag yang melakukan pergantian pemain, di mana kali ini Willy Cabuala masuk untuk menggantikan bek veteran Johnny Evans yang terlihat cukup kewalahan pada pertandingan kali ini. Dengan masuknya Cabuala, posisi bek MU agak berubah, di mana Lindelof dan Varane kali ini menjadi duet di tengah, lalu Dalot bergeser ke posisi kiri dan Cabuala yang mengisi posisi bek kanan. Tidak lama setelah itu, tepatnya di menit 73, kali ini Manchester United kembali melakukan pergantian pemain, di mana kali ini Anthony yang notabene bermain kurang bagus musim ini masuk untuk menggantikan sang pencetak gol pertama bagi setan merah, yaitu Rashford. Seperti biasa, kali ini Anthony akan bermain sebagai sayap kanan. Di menit 80, Foden yang mencoba membuka ruang melakukan operan 1-2 dengan Alvarez, dan dengan kelincahan driblingnya ia berhasil menembus pertahanan MU yang cukup rapat. Lalu tidak menunggu waktu lama, ia langsung melesatkan tendangan datar ke pojok gawang yang harusnya sangat bisa diselamatkan oleh Onana. Gol indah ini pun membuat sang tuan rumah unggul dengan skor 2-1 atas Manchester United. Selang 1 menit setelah gol tadi pun, MU kembali melakukan pergantian pemain, di mana kali giliran Omari Forson dan Amrabat yang masuk untuk menggantikan Alejandro Garnacho dan Mainu yang bermain cukup bagus pada pertandingan kali ini. Lalu kejadian naas terjadi pada menit 90+1, di mana Amrabat yang baru masuk gagal mengontrol bola dengan baik dan berhasil ditackle oleh Rodri, lalu langsung memberikan bolanya kepada Haaland yang berhasil mengonversi itu menjadi gol. Comeback yang luar biasa dari anak asuh Pep. Kini skor menjadi 3-1, kemenangan untuk Manchester City. Luar biasa. Lalu pada menit 95 pun pergantian pemain ketiga City dilakukan, di mana bakat muda baru Oscar Bob masuk untuk menggantikan sang pahlawan pada derby kali ini yang berhasil mencetak 2 gol ke gawang Onana, yaitu Phil Foden. Pergantian pemain ini pun menjadi penutup pada derby Manchester kali ini. Permainan yang sangat bagus dari anak asuh Pep Guardiola pada babak kedua berhasil membuat mereka membalikkan keadaan dalam sekejap. Yang tadinya mereka tertinggal 1 gol, kali ini saat full time mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 3-1 atas Manchester United. Pertandingan yang sungguh luar biasa. Masuk ke statistik, dalam attacking threat terlihat bahwa Manchester City sangat menguasai jalannya pertandingan. Meskipun United berhasil mencuri gol pada menit-menit awal, namun secara keseluruhan City sangat mendominasi jalannya pertandingan dengan berkali-kali mampu menetralisir serangan yang dilancarkan oleh anak asuh Ten Hag. Dalam passing network terlihat bahwa United bermain sangat tertekan sehingga tidak mampu menjalankan build up mereka sama sekali. Terlihat area passing mereka hanya di sisi lapangan mereka sendiri, sementara Manchester City mampu untuk melakukan build up mereka dengan sangat baik hingga mengurung Manchester United di sisi lapangan mereka sendiri. Rodri dan Stones yang bertindak sebagai double pivot sukses untuk menyuplai bola ke area half space maupun sayap kanan City. Sedangkan di sisi kiri terlihat adanya link up antara Ake dan Doku, meskipun Bernardo Silva sebenarnya sedikit terisolir di area half space kiri City. Lalu pemain yang menjadi highlight pada pertandingan derby kali ini tentu saja adalah Phil Foden. Ia menjadi salah satu pemain paling berbahaya dengan 18 sentuhan di kotak penalti United yang menghasilkan 4 shot on target dari 9 total tendangan, terbanyak bagi Manchester City. Selain output attackingnya, ia juga mampu bertindak sebagai pemain kreatif dengan menghasilkan 11 operan silang, serta mampu memenangkan kembali possession sebanyak 5 kali. Sungguh anak muda bertalenta dari Manchester Biru. Lalu, sekian saja analisis dari kami untuk pertandingan Manchester City versus Chelsea pada pekan ke-25 Liga Premier Inggris. Terima kasih sudah menonton.